Saudara-saudariku terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 25 Agustus 2024. Hari Minggu biasa ke-21. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 2a, lanjutkan 15 sampai 17 dan 18b. Lalu bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudaraku yang terkasih, tema pokok kita pada permenungan minggu ke-21 ini adalah tantangan. Dalam bacaan pertama, Yosua menantang orang-orang Israel yang kadang-kadang tidak setia kepada Allah untuk melakukan pilihan. Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efran, atau kepada dewa Amori yang menegrinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ternyata orang-orang Israel menerima tantangan itu. Tanpa ragu-ragu mereka membaharui janji mereka pada Tuhan. Mereka berkata, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntut kita." Hal yang sama dikatakan dalam Injil hari ini. Sesudah mujizat pergandaan roti, Yesus memberikan pengajaran yang panjang tentang roti kehidupan. Namun ketika ia menyebutkan tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman, dan barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh kehidupan kekal. Banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Karena itu banyak orang yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Lalu kepada para murid Yesus berkata, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal." Jawaban Petrus ini mewakili para murid, menandakan mereka menerima tantangan Yesus. Tapi bukan karena mereka mengerti arti dari perkataan Yesus. Penerimaan itu lebih didasari pada iman yang menyerahkan diri pada Yesus. Mereka sendiri tidak tahu apa artinya makan tubuh dan minum darahnya. Namun mereka percaya bahwa Yesus tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak benar. Karena itu mereka berkata,
Perkataan itu adalah perkataan yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu Engkaulah Putra Allah. Walaupun kata-kata Yesus keras, tapi hubungan para murid dengan Yesus tidak mungkin diputuskan. Saudaraku terkasih, tantangan yang sama dialamatkan Yesus kepada kita sekarang ini, saat ini. Dewasa ini ada begitu banyak pilihan. Dunia menawarkan nilai-nilai yang mungkin kelihatan menarik. Misalnya kekuasaan, kekayaan, status sosial, popularitas. Tetapi akan berakhir dengan kesia-siaan. Mungkin di dalam dunia dia begitu menikmati itu. Tapi suatu saat nanti dia harus mempertanggungjawabkan itu. Sementara Yesus juga menawarkan nilai-nilai yang kelihatan mungkin tidak menarik. Nilai kejujuran, nilai ketulusan, keadilan, kebenaran, bela rasa, pelayanan, keberpihakan, peka, dan juga mau membantu sesama. Tapi semua itu membawa kebahagiaan pada mereka yang sungguh-sungguh menghayatinya. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus menantang kita untuk meninggalkan Dia atau memperbaharui komitmen kita untuk makin mencintainya. Kita mesti berani memilih, mau meninggalkan Yesus atau tetap bertahan pada Yesus dengan segala konsekuensinya. Tetap bertahan pada Yesus artinya terus mencintai, mengasihi Yesus dengan cara tekun dalam doa-doa kita, setia dalam ekaristi, terlibat dalam kegiatan-kegiatan menggereja, merenungkan sabdanya, dan tentu menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita walaupun dunia menolak kita. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai wujud cinta kita pada Yesus. Mungkin dunia akan mengatakan aneh, tapi satu yang pasti, hanya orang yang setia mencintai dan mengikuti Yesus, surgalah tempatnya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.